Ya, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, peserta TOT alternatif PJJ 2020, khususnya di kelas 6B. Pagi hari ini kita masuk pada webinar kedua, sambil menunggu yang lain yang masih kesasar-sasar. Jadi ceritanya ini kenapa ada beberapa webinar. Jadi ada beberapa teman nggak tahu ya, mungkin apakah belum paham kalau yang namanya join. Jadi karena di masing-masing channel itu, baik dari general, materi maupun webinar, itu kan ada tanda videonya. Nah, ketika mereka mengeklik itu, otomatis berarti mereka bisa mengadakan webinar. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan untuk materi hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Satu, terkait dengan tugas, mohon maaf kalau kemarin kita sempat revisi, karena di awal itu memang tugas itu mau disamakan dengan ketika kami melakukan diseminasi kepada peserta-peserta yang di luar kabupaten. Ternyata dari panitia ada keputusan bahwasanya diambil yang standar minimal. Paling tidak Bapak Ibu tahu membuat kelas, posting materi, mengadakan webinar, dan seterusnya. Sehingga mohon maaf kalau Bapak Ibu yang sudah mengirim tugas kemarin terpaksa mengirim ulang, itu satu. Terus yang nomor dua, hal-hal yang saya dapatkan ketika mengkoreksi hasil kerja Bapak Ibu. Satu, untuk mengunggah ke OneDrive, mohon Bapak Ibu ketika membuka di browser kemudian mengetiknya office.com, kalau masih pakai akun yang lama, artinya mungkin Bapak Ibu memiliki akun SCH dari sekolah, kemudian akun Dolmen, maka ketika masuk di office.com berarti akun yang sebelumnya dipakai logout dulu. Check out maksud saya, check out. Kemudian login kembali pakai akun yang Dolmen ini. Nah, kemudian baru dibuka OneDrive-nya, kemudian Bapak Ibu guru baru mengunggah file dari komputernya masing-masing, misalkan hasil screenshot-nya. Sehingga ketika dikoreksi itu akan bisa terbuka. Artinya OneDrive itu sudah terkoneksi dengan akun yang sama yang Bapak Ibu miliki, begitu. Terus kemudian untuk menjawab tugas, Bapak Ibu itu hanya mengirimkan link, bukan screenshot-nya. Jadi screenshot itu bisa memperoleh link ketika sudah diunggah di OneDrive. Nah, cara mengunggah kemarin sudah Bapak Ibu sudah perso ya, kita sudah mempraktekkan, tinggal upload file, kemudian di situ nanti sudah ada di OneDrive. Kemudian tinggal ada titik 3 udah share link. Nah, untuk share linknya, kalau memang Bapak Ibu tidak mau memendekkan juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Cuman kadang-kadang orang itu hanya mikir, biar tampak lebih cantik, biar tampak lebih pendek, simple, kemudian disederhanakan. Tetapi itu bukan wajib, enggak. Yang penting Bapak Ibu ketika memberikan link kepada anak itu pas begitu. Nah, itu Bapak Ibu guru semuanya, sebelum saya lanjutkan, adakah pertanyaan? Monggo. Sebentar. Ini yang sudah, Pak Ahmad Taufik record. Oke, nggak apa-apa, sudah. Monggo yang mau bertanya. Oh ya, Pak Arif, sebentar, moodnya saya cancelnya dulu. Monggo Pak Arif. Pak Arif, di-on kan Pak? Halo. Pak Arif. Pak Arif. Halo. Bu Sinta, dengar suara saya?
Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Arif. Tadi laptop saya mati, terus ini di depannya laptop Pak Arif. Olah ya udah Pak Marti mau tanya. Ya, monggo Pak Marti. Lah, raise your hand no. Pertanyaan saya yang pertama itu setelah direvisi untuk mengirimkan tugas itu toh, itu kan screenshot link ya. Nah, itu saya kemarin link, bukan saya kebalik. Link screenshot, bukan screenshot link. Maksudnya yaitu link screenshot. Nah, kemarin saat yang saya buat kelas sama 5 anggota itu toh, itu langsung saya linkkan. Berarti itu salah atau benar? Ya gini, jenengan itu harus bikin screenshot dulu. Ya. Screenshot itu berarti kan masuk di filenya laptop, di save. Betul. Kemudian jenengan buka office.com, masuk di OneDrive. Iya, masukkan OneDrive. Kemudian baru diupload tadi. Nah, itu kemarin berarti salah langkah saya, langsung di layar kelas itu kan langsung tak link, bisa langsung tak kirimkan tugas itu kan bisa lah, tak kira itu. Terus saya konfirmasi sama jenengan lama tidak. Nah, sebetulnya saya ya semalam itu aja sampai jam berapa? Jam 12 lebih itu ada yang masih konsul ya kita layani. Tidak sama saya, sama yang lain. Dan Pak Mardi alias Pak Arif sudah, kalau sudah diturunkan tangannya. Ya. Untuk yang lain, ada pertanyaan enggak? Karena memang hari ini materinya itu tuh sebetulnya Bapak sudah melakukan, makanya kita hari ini banyak discuss aja, nggak apa-apa. Kalau sudah, saya masuk ke materi, nggih. Kalau sudah saya masuk ke materi. Ini saya mute lagi. Oke, tanpa saya mute, kalau pas materi monggo Bapak dimutkan sendiri-sendiri ya. Oke, Bapak Ibu baiklah, untuk hari ini materinya adalah sinkron dan asinkron. Nah, sebetulnya kemarin Bu Sinta sudah mengupload materi di general. Jadi gini, untuk mengelola kelas, tolong Bapak Ibu nanti ketika praktek PJJ, bukan praktek sih ya, PJJ di sekolahnya masing-masing itu memang channel itu harus dibedakan Bapak Ibu semua, terutama untuk yang general, kemudian webinar. Jadi khusus untuk PJJ pada saat webinar, jadi sebetulnya sinkron asinkron itu kata lainnya adalah pada saat Bapak Ibu itu mengadakan webinar, tatap muka sama peserta didik dan guru, itu yang disebut sinkron. Jadi kan Bapak Ibu sudah melakukan, karena tugasnya untuk webinar kedua adalah satu, Bapak Ibu mengadakan meeting kelas di mana trainer ada di situ dan kemudian 5 peserta yang lain dari satu sekolahan. Tetapi untuk trainer tidak harus hadir. Yang penting 5 peserta dari teman-teman itu hadir, kemudian di screenshot. Nah, tampilan screenshotnya adalah seperti ini. Jadi misalkan ini ya, hari ini saya mana enggak kelihatan di layar. Bentar, saya tak share screen dulu. Ya. Ini saya ambil desktop. Sudah tampil belum? Sudah tampil belum? Di mana lah? Saya sudah ini. Ini Pak Arif tangannya jangan. Saya sudah ambil desktop. Nah, kemudian saya buka tim. Ini sudah tampil belum? Share screen saya. Sudah ya? Sudah. Oke. Coba untuk laptopnya Pak Arif, mic-nya di-off-kan dulu, ayo. Saya tidak dengar dari teman-teman ketawa. Apa yang untuk sebentar. Ayo di-off-kan dulu, nanti tak parani neng gemolong loh. Nah ini. Sampun Bu, mohon maaf nggih niki.
Oke, jadi gini, ini sekalian, jadi ini adalah yang namanya sinkron Bapak Ibu semua. Jadi saya sebagai trainer memberikan materi kepada Bapak Ibu. Andaikan saya seorang guru, kemudian saya bertemu dengan anak-anak di webinar, ini yang disebut adalah sinkron. Pembelajaran sinkron itu ya seperti ini, artinya bisa tatap muka meskipun terwakili oleh screen gitu ya. Nah, caranya ya tinggal klik print screen, kemudian select area. Ini sudah. Kemudian ini saya save. Oke, saya save. Masuk di sini, saya namai aja. Screenshot webinar. Webinar 2. Nah, ini nanti yang udah toh? Udah, oke. Berarti ini yang disebut sinkron. Pembelajaran dengan asinkron itu adalah dengan webinar. Kemudian begitu sudah, ini nanti yang perlu Bapak Ibu kirim ke kami adalah linknya. Ini berarti saya masuk ke browser. Share screen saya masih muncul ya? Masih. Masih Bapak Ibu? Masih Bu Rita. Oke, kemudian saya Microsoft Office. Oke. Nah, ini kebetulan saya sudah pakai akun yang sama. Oke. Ini jadi saya buka OneDrive. Kemudian saya upload file. Waduh, tadi dicari di mana tadi? Punya saya tadi. Mbak mau rata anui pelatihan dolmen. Lah kok hilang ah, Bu? Yang hilang apa? Iku jenengan hilang no. Tekan tangan lho, Mbak. Oh, senengane. Sebentar. Tadi file anu Bu, screenshot webinar 2. Iya, makanya saya tadi cuma masuknya di mana coba? Screenshot. Ini enggak apa ya? Kalau enggak berarti dicoba di-download, ada enggak ya? Masuknya di ya udah, misalkan saya dari sini aja. Enggak apa-apa. Misalkan saya ini aja ya, saya unggah inilah. Prosesnya sama, cuman tadi saya nggak begitu perhatikan tak masuk di masa. Misalkan ini saya screenshot yang dari sini aja nggak apa-apa. Misalkan nih ya. Diulangi dari depan aja. Oh gitu, ya wes. Oh, kok tak eling-elinge mau tak simpen di mana? Oke. Sebentar. Berarti dari sini print screen. Oke. Sama aja sih sebetulnya. Kemudian di sini kita save. Oh, masuknya di kelas 6B. Udah tak ini tak eleng-eleng aja, tak masukkan di data D. Oh, di sini masuknya. Pelatihan guru inovatif. Oke, udah tak masukkan di sini aja. Webinar 2. Oke, saya save. Nah, kalau sudah, saya ulangi, upload file. Kemudian di D, guru inovatif. Oh, berarti masuknya di sini. Webinar. Screenshot latihan webinar. Kalau enggak di 6B tadi ada. Kelas 6B, Bu. Ya, kelas 6B. Nah, di sini ini saya ambil kemudian saya open. Proses uploadnya. Nah,
Ini nanti berarti yang Bapak Ibu kirim adalah yang ini. Berarti copy link. Kalau pengen dipendekkan, berarti ini tak copy. Screen-nya Kemudian hilang, Bu. betul. Share. Print screen-nya hilang. Halo. Layar Screen-nya hilang. layarnya hilang. Oh ya, tak ulangi lagi. Oke. Ini sudah muncul? Sudah. Sudah. Berarti saya masuk ke OneDrive. Ini ya. Ini di sini ada copy link. Oke, ini tak copy. Kemudian saya masuk ke, misalkan saya buka Bitly aja. Oke. Kemudian create. Sudah create, jadi membuat. Tadi tak pastekan di sini. Paste. Kita tunggu. Nah, copy ini nanti yang jenengan copy kemudian dipastekan di assignment. Nah, gitu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi itu cara untuk membuat link di Microsoft 365. Nah, berarti saya yakin karena kemarin itu sudah masuk di tugas 1, Bapak Ibu sudah mengadakan webinar dengan teman masing-masing. Berarti kan malah tinggal Bapak Ibu sudah punya. Nanti tinggal langsung begitu kantong tugasnya saya upload, berarti Bapak Ibu sudah langsung. Jadi hari ini tugasnya adalah Bapak Ibu mengupload tentang webinar yang dilakukan dengan trainer dan anggota yang lain 5. Untuk trainer tidak harus hadir, yang penting di situ ada namanya, itu 1. Kemudian yang nomor 2, Bapak Ibu nanti harus mengupload screenshot attendance list. Attendance list kan didapat dari sini. Kalau Bapak nanti mengadakan webinar berarti Bapak Ibu bisa mendownload attendance list itu sebagai bukti bahwa oh siapa toh yang hadir, yang join jam berapa, keluar jam berapa begitu. Sama halnya ketika Bapak Ibu mengadakan pembelajaran dengan anak-anak secara daring. Untuk attendance list-nya diklik. Ya, ini di sini ada manage permission ini adalah ketika kita mau ngatur siapa yang bisa share screen itu bisa diatur dari sini Bapak Ibu. Misalkan ini ya. Ya, sebetulnya kita tinggal main klik-klik aja. Saya Bu Sinta itu juga kadang-kadang tidak semua diperoleh dari para master, tetapi kadang nah, seperti ini. Jadi, who can present saat ini memang ini dibatasi. Misalkan ini misalkan mau only me misalkan bisa saja, tetapi di sini kan karena kita belajar bareng maka kita pakai everyone begitu. Oke. Nah, attendance list itu adanya di sini. Jadi download, ketika sudah di-download nanti dia masuk di download Bapak Ibu semuanya, kemudian tinggal di-download, diatur-atur lah, biasanya nama digeser dan sebagainya biar rapi. Kemudian itu juga bisa diunggah ke OneDrive. Apa perlu dipraktekkan kan? Enggak kan? Sama aja sebetulnya. Ini tinggal kita klik. Dipraktekkan. Kalau dipraktekkan nanti ini yang hadir baru berapa orang? Baru 36 enggak apa-apa. Jadi nanti saya ya oke lah ini udah download. Oke, kemudian saya masuknya ke sini mestinya. Nah, ini sudah dapat. Nah, bentuknya kan seperti ini. Jadi paling ya tinggal geser-geser. Jadi nanti saya biasanya kayak gini tak ganti. Atau mungkin yang di sini nanti kita bisa ganti kasih warna apa biar cantik. Biasanya seperti itu saya. Biar untuk membedakan. Nah, ini karena biar untuk tenger kita juga itu biasanya di rename nggih. Biasanya di rename. Misalkan ini tadi kan saya save. Mau tak di mana kan? Misalkan ini tadi biar saya
ingat misalnya ya, attendance list atau daftar hadir aja lah. Daftar hadir webinar 2. Oke, karena ini di sini berarti terus kemudian kita ke OneDrive. Ke OneDrive lagi. Ini tadi kan sudah kayak aja sama tadi langkahnya. File. Kemudian saya masuknya tadi di download ya, kebetulan tadi di sini. Ini saya buka sudah. Nah, ini webinar 2 sudah. Kalau enggak biasanya ada yang dirubah ke apa? Dirubah ke apa itu? PDF bisa. Jadi sebelum diunggah dirubah ke PDF. Tinggal ini nanti kita. Nah, ini sama halnya tadi copy link, kemudian mau dipendekkan, monggo, kalau enggak ya yang penting Bapak Ibu sisipkan di bawahnya soal. Itu 1. Nah, begitu Bapak Ibu untuk materi sinkron ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak saya lanjut karena memang Bapak Ibu saya yakin sudah punya ya karena kemarin sudah masuk di tugas 1 sebelum direvisi. Gitu? Monggo Bu Sinta, ada tambahan kaitannya dengan sinkron? Untuk halo Bu Rita. Halo. Nggih. Ya. Untuk sinkron asinkron sekalian atau cuma sinkron gitu saja? Oh iya sekalian. Enggak, maksud saya iya. untuk yang sinkron, Bapak Ibu kalau enggak ada pertanyaan saya lanjut ke asinkron. Oh nggih, ya. Monggo Bapak Ibu. Oh, nanti untuk tambahan-tambahan nanti aja nggak apa-apa. Nanti misalkan kita mau bikin watermark di foto, nanti bisa kok Pak Mardi itu toh screenshotnya itu nanti dinamai, misalkan apa yang disebut dengan watermark. Jadi fotonya itu nanti bisa dinamai. Monggo, kalau enggak, saya lanjut loh, nggih. Ya, lanjut aja, Bu. Oke. Share screen saya masih muncul, Bu Sinta? Masih, nggih? Masih, Bu. Ya, sekarang tampilannya adalah kita semua pada saat. Nah, kalau untuk yang apa? Untuk yang asinkron itu maksudnya adalah Bapak Ibu guru itu dalam pembelajarannya adalah tidak bertemu bertatap muka dengan anak-anak tetapi hanya mengirim, mengupload, mengunggah materi maupun file di kelas tim. Contohnya kayak apa? Misalkan ini berarti saya stop, ini saya share screen lagi. Saya masuk di kelas tim ya. Oke. Nah, kemudian saya masuk di general. Loh, ini Pak Narno itu malah bikin sendiri. Share screen saya masih tampak, Bu Sinta? Halo. Mati, Bu. Mati? Nggih. Waduh. Waduh, laripun niku. Ini saya desktop. Oke. Harusnya enggak, udah. Saya sampun. Oke. Kemudian saya masuk di kelas tim. Ya, saya masuk di kelas tim. Saya masuk di kelas tim di sini. Nah, ini adalah kelas kita 6B. Berarti kegiatan atau pembelajaran yang disebut dengan asinkron itu adalah ketika saya di general di sini kan ada post, ada file. Nah, ini adalah attach. Nah, ketika tampilannya mau dibikin agak yang cantik dengan huruf dan sebagainya, misalkan silahkan, misalkan anak-anak pelajari. Kalau enggak dari sini sebetulnya enggak apa-apa sih. Ini kita langsung ke sini di start. Oke. Ini langsung misalkan silahkan anak-anak pelajari materi berikut. Misalkan. Nah, di sini ada attach. Attach itu lampiran, kita klik aja. Misalkan saya kebetulan upload from my computer.
Di sini saya ada materi. Coba. Misalkan ini ya. Kebetulan saya ambil aja salah satu lah. Tutorial OneNote misalkan. Oke, ini saya klik. Kemudian saya open. Tunggu loadingnya sebentar. Penuh. Oke, dah. Kalau sudah tinggal enter Bapak Ibu. Nah, ini yang disebut dengan pembelajaran dengan asinkron. Artinya, seorang guru itu memberikan materi ke peserta didik. Jadi tinggal anak-anak kita perintahkan, misalkan kebetulan kita punya grup WA, anak-anak silahkan masuk di kelasnya. Anak-anak biasa panggil saya. Kelasnya Bunda Rita ya, sosiologi kelas 12, nanti masuk di general, di situ Bunda udah ngupload materi begitu. Sudah, berarti itu kita sudah melakukan pembelajaran asinkron. Nah, nanti yang dikumpulkan bagaimana Bu Rita? Ya sudah, kayak tadi tinggal ini kita print screen, kemudian select area. Nah, kemudian kita save. Nah, saya harus hafal tadi di mana? Guru inovatif neng kelas B, 6B ya, 6B. Ini, kemudian ini saya namai screenshot, upload materi misalkan. Nah, sudah kita save. Nah, terus kemudian kita masuk ke OneDrive-nya. Tinggal upload file, kemudian kita cari tadi di pelatihan guru inovatif di kelas 6B. Nah, ini kita open, masuk di sini. Oke, di sini sudah upload file. Tinggal kita ini klik, copy link. Sama, kemudian ini kita copy, kemudian saya masuk ke Bitly, meng-create, kemudian dipastekan di sini, ditunggu sebentar, diproses. Nah, ini sudah keluar. Itu Bapak Ibu semuanya sudah selesai untuk materi sinkron dan asinkron. Monggo, ada tambahan Bu Sinta, monggo, wes selesai. Betul, Bu. Monggo Bu Sinta. Nggih. Tolong langkah-langkah sinkron-asinkron di WA PJJ 6. Oh, nanti maksudnya urutannya ditaruh di grup WA Ya, gitu nggih. Ya, ditulis wong jenenge wis tua-tua ya lali kok seringe. Yang penting nggak lupa sama trenernya ya. Pak Ya Mardi udah. karo Pak Kobono iki. Ya, monggo, ada pertanyaan enggak? Kalau enggak nanti saya tambahin materi keluar CD enggak apa-apa. Bapak Ibu, jadi gini, kita tunggu nanti dari yang jelas habis ini nanti materinya adalah bikin kuis untuk webinar ketiga. Bikin kuis, jadi intinya bahwasanya provinsi itu menginginkan Bapak Ibu bisa bikin kelas 1. Monggo Bu Farida. Bikin kelas 1, kemudian yang nomor 2 adalah Bapak Ibu mampu mengupload materi, mampu melakukan webinar, mampu membuat tugas maupun ulangan di online. Karena kalau yang namanya PJJ itu kan sebetulnya hanya salah satu cara untuk merespon pandemi ini di dalam pembelajaran. Cuman sebetulnya PJJ ini hanya sebagian, tidak melulu harus PJJ semua. Saya pribadi juga karena keterbatasan kuota dari anak-anak, maka di sekolah kami sehari itu hanya boleh 2 webinar. Selainnya nanti bisa dikombinasi dengan WA group begitu. Tetapi kalau bisa tugas webinar itu tetap harus ada yang prosesnya itu benar-benar online.
baik dari penugasan maupun anak-anak mengumpulkan tugas. Sama halnya ketika Bapak Ibu saat ini mengumpulkan tugas ke kami itu lewat jalur online. Meskipun jane ya kemerutuk WA gitu. Ini piye Bu, ini piye? Ya nggak apa-apa gitu ya, itu biasa. Bosone kemerutuk. Terus kemudian untuk penilaian, jadi nanti kalau memang itu tidak masuk di materi, nanti saya akan berbagi tentang bagaimana membuat penilaian di OneNote. Karena ada spesifikasinya sendiri. Kalau Bapak Ibu itu mau tugasnya itu pilihan ganda dengan skor yang sama antara masing-masing soal, maka lebih nyaman pakai form. Jadi di Office 365 itu ada yang namanya Office Online, yaitu ya PPT itu juga online, Word-nya juga online. Kelebihannya apa Bu Rita? Kelebihannya adalah bahwa apapun yang kita create secara online, perubahan sedikit apapun, itu dengan sendirinya sudah terupdate. Jadi kita nggak perlu nyimpen nenggon flash disk dan sebagainya, gitu ya. Selama kita terkoneksi dengan internet, kemudian kita buka file ya tinggal buka aja. Nah, misalkan ternyata kok kemarin kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan itu sudah terupdate dengan sendirinya. Sing berlalu sudahlah berlalu, sekarang tampilan baru begitu. Tuh, terus kemudian terkait dengan pembuatan OneNote. Jadi kalau skornya sama, pilihan ganda itu memang lebih pas di form. Tetapi kalau panjenengan IC itu enak di OneNote. Jadi bisa diorek-orek, bisa dikomentari dan sebagainya. Itu nanti saja. Hari ini adalah sinkron dan asinkron. Gitu. Monggo Bu Sinta kalau mau ada tambahan. Saya tanya deh nggak sih? Oh, ada tanya apa Pak Didi sebentar. Oke, Pak Didi pripun? Ngapunten Bu Rita, ini mau tanya. Saya kesulitan untuk menampilkan banyak peserta itu loh Bu dalam satu layar itu. Tampilannya banyak itu gimana guys? Tempat saya itu cuma satu yang bicara aja, gitu aja. Terima kasih. Oh, gitu, terjawab. Jadi gini, untuk Pak Didi itu pakai timnya itu sudah ada apa downloadan di komputer atau masih pakai lewat browser? Pakai browser. Nah, kalau pakai browser otomatis yang tampil wajah jenengan tok. Tapi kalau di komputer itu sudah jenengan download, jadi kita tinggal pakai gitu ya tanpa harus pakai browser, maka tampilannya akan lebih banyak. Gitu Bapak. Oh. Jadi hanya yang bicara aja ya Bu yang tertampil di situ. Ya kalau jenengan pakai browser artinya jenengan belum menginstal tim di laptop ya akan seperti itu. Tapi kalau sudah menginstal ya kayak punya saya ini banyak gitu. Nah tampilannya tidak akan bisa seperti Zoom yang banyak banget. Tapi memang seperti ini. Ya semua apa ya platform itu mesti ada kelebihan ada kekurangannya. Begitu. Nggih. Nggih, Jun. Nggih. Monggo Pak Mardi mau tanya lagi Pak Arif Sumardi. Ya, tadi sudah disinggung untuk penggunaan aplikasi ini salah satunya kan paling tidak sampai nanti ke penilaian. Iya, iya. Rencana kalau yang masuk ke materi untuk TUT ini kan yang terakhir besok kan kuis tadi kalau tidak salah. Ya. Ya, nanti ya syukur digenapkan sampai ke penilaian tugas ulangan dan sebagainya tadi. Jadi biar juga tahu sampai ibarat ngajar itu sampai materi pembelajaran sampai penilaian itu rampung begitu meskipun kalau nanti kayak membuat ulangan atau penilaian yang lain tidak dimasukkan tugas jenengan atau ke TUT tapi kan itu penting gitu. Iya. Nek menurut saya memang ini Pak Marti. Jadi kita sebagai seorang guru yang melakukan PJJ pemahamannya harus komplit. Jadi dari webinar sampai penilaian. Itu kan? Dan itu memang niatan kami kalau memang nanti kok ternyata ada beberapa materi yang tidak tercover dari provinsi, tetap saya sama Bu Sinta akan memberikan insya Allah yang Bapak Ibu punya pemahaman yang komplit tentang PJJ itu sendiri dari awal sampai nilai itu muncul dalam bentuk Excel begitu. Oke. Ya. Terus tadi pesannya teman-teman tadi tolong direalisasikan ya. Untuk
mengeringkan sinkron tadi loh, urutannya tadi. Oh iya. Nanti biar diketik, nanti terus kemudian diupload di situ. Ya, Oke, thank you. Oke. Enggak Pak Didi. Sudah Pak Didi, kalau sudah tangannya diturunkan, Pak. Yang lain monggo. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, sekarang Bu Sinta. Monggo Bu Sinta. Oh ya, makasih Bu Rita waktunya. Mungkin saya salam dulu nggak? Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk semangatnya, untuk kehadirannya di rapat online ini ya. Mungkin saya hanya akan menyimpulkan nggih Bu Rita nggih. Ya, monggo. Ini nanti juga akan saya unggah di tim sesuai permintaan Bapak Ibu semua. Sebentar saya sharing screen-nya. Terlihat apa belum ya, Bu Rita ya? Oh, saya tak stop dulu. Saya stop dulu, no, Bu. Saya stop gantian jenengan yang share. Ya, Oke, coba ya, Bu. silakan. Sampun Bu Rita? Sudah. Oke, ini hanya simpulan ya. Tadi Bu Rita sudah sangat jelas sekali, sudah sangat lengkap. Jadi hari ini target kita memahami atau kita tahu cara membuat konten pembelajaran asinkron dan pembelajaran sinkron. Asinkron berarti merujuk pada gagasan bahwa siswa mempelajari materi pada waktu yang berbeda. Jadi hari ini kita ngedrop materi, mungkin nanti atau nanti malam siswa baru membaca gitu ya. Jadi sifatnya kita ngedrop materi atau kita masukkan materi ke kelas kita gitu ya. Itu asinkron, jadi waktunya yang berbeda, nggak usah ketemuan begitu. Jadi mereka bisa melihat, mereka bisa membaca, begitu, bisa berupa video, bisa berupa teks. Nah, asinkron di Microsoft Teams ini bisa dilakukan dengan dua cara sebenarnya ya tadi ya. Satu, klik di postingan yang tadi sudah dijelaskan oleh Berita. Ini sudah saya beri tanda panah. Kita klik postingan di sini. Kita sesuaikan dulu, Ding. Yang pertama tadi kan masuk ke kelas kita, kemudian ditentukan kita mau masuk ke channel yang apa. Apa masuk ke umum atau general, atau biasanya ke channel yang sesuai dengan mata pelajaran kita. Kemudian kita bisa klik file juga. Jadi kita bisa masukkan file kita di kelas kita, itu yang asinkron. Kemudian yang sinkron berarti waktunya yang sama. Kita sama siswa bertemu pada waktu yang sama. Jadi mengacu pada pembelajaran di mana sekelompok siswa itu terlibat dalam proses pembelajaran dalam waktu yang sama. Caranya bagaimana? Caranya pasti dengan virtual meeting seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Nah, caranya ada dua virtual meetingnya. Yang Meet Now bisa langsung kita klik dengan gambar video, atau Meet yang terschedule atau yang terjadwal. Ya, saya ulangi, sinkron itu berarti waktu yang sama, caranya itu dengan virtual meeting atau meeting. Kemudian meeting tadi caranya bisa terjadwal terlebih dahulu atau bisa langsung diklik kalau memang itu jam pembelajaran yang biasanya kita lakukan. Caranya di bawah Pak Bu, di bawah profil, gambar profil atau foto itu kan ada tulisan rapat atau meet ya, itu kita klik. Nah, nanti pilihannya ada dua, Meet Now atau Schedule Meeting. Mungkin itu rangkumannya, nanti lengkapnya saya upload di kelas. Mungkin begitu ya. Halo Bu Rita. Halo, iya, halo, nggih. Ya. Halo, nggih, Ya. mungkin itu ya, hanya simpulan aja. Jadi nanti lengkapnya kami upload di kelas kita. Oke. Oke, monggo Bapak Ibu, sudah ya. Tadi terkait dengan apa? Kalau nggak ada pertanyaan, cuman tadi kan saya ngomong masalah watermark kayak gitu ya. Jadi disampaikan nggak itu ya Bu Sinta?
Jadi kan gini. Monggo kalau misalnya. Jadi kebetulan kalau misalkan kemarin itu saya bikin laporan karena kebetulan untuk trainer se-Indonesia itu kan banyak. Terus kemudian dari master trainer itu memberikan perintah silakan foto-foto kegiatan diseminasi untuk diupload. Nah, biar ada tandanya kita, nama kita dan kelompok kita itu ada, maka bisa dengan pakai yang namanya watermark. Jadi seperti ini misalkan. Semoga saja, nah ini foto watermark. Jadi ini misalkan sebagai contoh gitu ya. Share screen, Bu. Oh, apa belum? Belum keluar toh? Sebentar. Ya, saya masuk di. Sudah masuk? Sudah. Share screen-nya sudah masuk, Bisinta? Ampun. Ampun. Jadi seperti ini sebetulnya hanya ini loh, kalau misalkan kita lihat begitu ya. Ini kan jadi foto. Nah, ada seperti ini misalkan. Ini kebetulan adalah saya Jateng 13 Rita Indawati diseminasi begitu. Nah, jadi kan watermark itu kita memberikan inilah nama seperti ini di foto sehingga ketika kebetulan karena foto itu se-Indonesia kan banyak sekali. Jadi kemarin memang kita diwajibkan untuk foto itu kita beri nama biar Jateng 13-nya muncul, nama trenernya muncul, terus kegiatan itu muncul. Nah, sama halnya ketika Bapak Ibu nanti misalkan aku pengen fotoku itu biar enek apa misalkan kegiatan PJJ alternatif dan sebagainya. Udah Bapak Ibu, sekarang kita hidup di era online itu sebetulnya kalau dulu untuk merubah file dari Word ke PDF kita harus pakai misalkan pakai apa istilahnya download apa. Sekarang kalau saya enggak, sekarang tinggal kita online aja semua sudah ada. Ini misalkan saya matiin, misalkan ini contohnya saya masuk di browser lagi, misalkan watermark. Kemarin saya pakai watermark. Watermark atau run watermark. Nah ini run watermark lay online. Sudah kita klik aja. Kemudian kita klik run watermark. Kemudian kita select image from my computer misalkan. Nah hari ini misalkan ini ya. Kalau ini misalkan kita upload kan tulisan screen webinar 2 kan nggak muncul, tapi begitu ini kita masukkan di sini, sudah kemudian kita next tab misalkan, ini maksimal 10 foto Bapak Ibu, jadi sebetulnya bisa gitu ya. Ini apa ini? Bentar, kok jadi ini watermark, bentar, attack. Nah ini ya misalkan di sini sampel kita tulisi misalkan kita tulisi aja webinar 2 dalam kurung sinkron dan asinkron. Oke, arealnya bisa kita pilih juga, misalkan mau yang seperti apa. Nah, biasanya saya itu ya sing rotok-rotok nyentrik wong garek milih gitu ya. Ini kebetulan ini nanti mau agak dikecilin, kemudian size-nya itu misalkan mau seberapa. Terus kemudian font color-nya juga bisa dipilih. Karena ini biar kelihatan misalkan, oh nggak kelihatan, putih mungkin, atau apalah yang penting itu nanti bisa. Nah, terus kemudian kita bisa milih juga, bentar di sini kita milih, biasanya jadi kelihatan. Oke.
Nah, ini juga bisa kita kebawahin. Misalkan untuk nutup apa ya, mau ditaruh di atas yang paling aman, ini mau digerak-gerakin masih bisa juga. Ya memang sebagian tetap akan ketutup sih daripada di tengah gitu ya. Tapi minimal kita punya tandanya, oh seperti itu begitu. Nah, kalau misalkan kok ora tampak, misalkan ini ganti putih hurufnya. Nah, sudah seperti ini yang disebut dengan watermark Bapak Ibu. Terus kemudian kita sudah selesai. Kemudian ini bisa kita, nah kemudian bisa kita unduh. Nah ini kan sudah, kita tinggal buka. Bentar. Nah ini kan sudah, terus kemudian ini kita Ctrl S. Kita simpan aja di mana tadi, misalkan saya masuk di apa inovatif lagi. Di 6B. Sudah kita save. Begitu Bapak Ibu, jadi kan paling tidak misalkan, nah ini sekali kita ngasih watermark itu bisa 10 foto itu sekaligus jret bisa. Sudah demikian Bapak Ibu, mungkin ini hanya tambahan aja lah. Kemarin itu saya juga karena tugas dari master trainer itu akhirnya membuat saya harus ini pasti ada aplikasi online yang bisa saya untuk mengerjakan tugas begitu. Biasanya ya berani klik itu tadi. Gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Monggo. Sinyal kurang mendukung ya Bu Yuli, nggak apa-apa. Nanti Pak Taufik sudah merekam, nanti bisa diupload di WA-nya. Proses hari ini begitu. Nanti jadi begitu ini selesai, untuk tugas 2-nya saya upload, Bapak Ibu sudah langsung bisa mengerjakan. Untuk MIC-nya juga sudah dikerjakan Bapak Ibu. Microsoft Educator Center-nya, community. Oh Pak Arif, ya monggo. Pak Arif Pak Mardi. Maaf Bu, Oh. dari tadi itu waktu Ya. menjelaskan mengenai watermark itu share screen-nya itu tidak jalan. Jadi hanya share screen-nya nggak jalan? Itu. Oh tadi share screen-nya nggak jalan pas watermark? Kalau di sini tidak jalan Bu. Untuk yang lain jalan enggak? Halo. Sama Bu. Jalan berita. Enggak jalan. Yang lain jalan, yang lain tidak jalan. Sing salah sapa coba? Nah ini. Yang salah. Sing salah trainer. Salah sinyal Bu. Coba apa ndak perlu diulang? Jaringan internetnya mungkin berita. Apa perlu diulang? Jalan Bu. Mau diulang? Oke, saya ulang sekali lagi nggih. Nggak usah diulang. Gak usah diulang loh piye. Langkah-langkahnya dikirim WA saja, sinkron asinkronnya ini. Oh iya nek sinkron asinkron Bu Sinta, biar dikirim Bu Sinta nggih. Di share mawon Bu, enggak usah di. Ya nggak usah diulang. Memang sebetulnya webinarnya nggak perlu lama-lama. Mending saya ndang langsung ngupload soal, kemudian Bapak Ibu kerjakan. Soalnya kita juga ngoreksi tugasnya Pak. Oh ya, titip Bapak Ibu, ada beberapa guru yang mungkin belum aktif sama sekali nggih. Jadi nanti sesama teman satu sekolahan saling ngitik-ngitik. Pak, tugasmu wis mbok garap porong. Bu wis mbok garap porong gitu. Jadi jangan begitu undang setor, kita juga segera ini. Segera apa? Segera koreksi, karena juga kita semua jadi guru kan jelas koreksian juga numpuk. Jadi ngajarnya hitung Tugas kelas. kedua nanti kira-kira ada revisi enggak Bu? Tugas kedua pripun Pak? Kira-kira nanti ada revisi lagi enggak? Selama Bapak Ibu itu ngirimnya sudah benar, tidak ada revisi. Udah, tugasnya hanya 3. Apa tak liatin ya saya tugasnya iki sebentar. Tugasnya tak tonton sik. Saya masuknya ke sini. Ini yang tadi ya.
Saya masuknya ke ini, ke tim. Ini, terus di kelas note. Share screen saya jalan nggak, Bapak Ibu? Jalan. Jalan. Ya, ini loh cara membuat tugas kalau di kelas notebook. Jadi ini cocok untuk yang isai, mungkin pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia, kayak sosiologi saya juga. Screen share-nya mati. Tuh, Pak mati mana? Ini nggak kelihatan. Boten, Bu. Ya, Yang kelihatan tapi- jenengan. Aduh. Jadi saya mau pada share screen. Lili Bentar. raket Pak. Ini kelihatan? Sampun. Oke, berarti ini saya ke sini lagi. Kemudian saya ke kelas tim. Kemudian saya di kelas note sebentar. Nah, ini cara meng-create tugas di kelas notebook. Kelas notebook itu adalah kayak apa ya, ruangan di mana interaksi antara guru dan siswa bisa berkolaborasi. Jadi misalkan kalau ada yang namanya kolaborasi space itu, Bapak Ibu guru misalkan melempar isu apa gitu, anak langsung bisa merespon. Nah, ini ada konten library. Kemudian ini tugas webinar 2. Nah, incengkan ini. Kelihatan enggak tugasnya Bapak Ibu? Misalnya balik ini tak kayak tinta gitu. Tugas ini kelihatan enggak? Tugasnya itu nanti itu. Jadi kirim link screenshot saat Bapak Ibu mengadakan meeting kelas dengan 5 peserta yang lain. Kirim link attendance list saat Bapak Ibu meeting kelas. Jadi nanti karena Bapak Ibu tuh menyelenggarakan meeting kelas atau webinar, itu berarti kan bisa download attendance list. Terus kirim link screenshot saat Bapak Ibu posting materi di kelas linknya. Itu Bapak Ibu semuanya tugasnya untuk tugas webinar 2, sinkron dan asinkron. Nah, ini semua atau malah tak praktekkan sisan ya, ini tak unggah ya. Gitu. Oke. Berarti ini saya tutup, saya masuk di kelas general. Oke. Bukan sah, Bu. Apa? Bukan sah, terlalu lama makan waktu. Bukan, ini malah sekalian saya ngupload soal yang saya tadi, nanti jenengan iso nggarap. Tapi Oh ya, dengan tahu cara makasih. nguploadnya bagaimana. Oke, saya Pak masuk Bono di pun kesesat assignment. mawon. Halo. Pak Bono sampai. Halo. Pak Bonar udah ngapa? Nah, kemudian saya meng-create assignment. Nah, di sini saya tulis dulu tugas webinar 2 dalam kurung sinkron dan asinkron. Oke. Kemudian instruksinya ya misalkan ini aja lah, lengkapi tugas dengan mengirim link, gitu aja lah. Oke, kemudian poin adalah 100. Nah, di sini Bapak Ibu semua kuncinya adalah di sini. Add resource, mau kita ambilkan dari mana? Kemudian di kelas notebook. Oke, loading. Nah, tadi kan tugas webinar 2 kita klik. Kemudian ini sudah ya. Sebentar di kelas notebook. Oh, di konten library. Masuknya di sini. Kali ini ya. Share screen-nya jalan nggak?
Terus tugas webinar 2 kita klik. Nah, kemudian ini kita klik lagi, attach, kita lampirkan. Masuknya di tugas tadi, kemudian dan dah. Ini sudah jadi tugas webinar 2, sinkron dan asinkron in tugas sudah. Kemudian di sini kelasnya adalah ini all student. Kemudian ini tanggal mengerjakannya adalah hari ini ya, 3. Nanti bisa dikerjakan mulai misalkan jam berapa ya? Jam 10 gitu aja lah. Jam 10. Kok jam 5? Bentar. Kalau PMI peteng, nek awan itu berarti anu depan atas. Aduh. Kebelasan. Misalnya ini kita jam kok jam 10 PM. Peteng dong. Ini jam ini kali ya. Oke, udah. Terus kemudian ini perlu kita edit juga Bapak Ibu. Jangan sampai misalkan lah ini di sini lah ini masih ini uploadnya hari ini jam 10. Bentar. Mulai 10. Terus di sini misalkan itu lah ini misalnya tak bisa tak pentoknya tanggal 7 gitu ya. Ini dipentoknya aja jam ini. Dah. Terus time-nya kok enggak mau, berarti misalnya di 9.30 mau enggak mau. Choose in time and future, berarti jam 10 bener ya? Sekarang udah 10.37, Bu. Oke. Ya, enggak? Ya. Oke, terus kalau sudah Bapak Ibu tinggal klik assignment. Nih, berarti nanti sudah muncul tugas saya. Dan nanti pasti Bapak Ibu mendapatkan notification-nya di timnya masing-masing. Nah, berarti tugas webinar 1 sudah terupload, sekarang tugas webinar 2 sudah terupload juga. Nah, itu cara sama halnya ketika seorang guru akan memberikan tugas pada muridnya, tergantung mau pakai form. Nek form itu biasanya tadi ya bilang ganda, tapi kalau IC kita pakai kelas notebook. Nek saya, nek jenengan monggo lah gitu ya. Begitu, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Monggo. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Kayaknya sudah lah, panjenengan sudah punya. Bu Sinta, ini kan Bapak Ibu guru kan sudah punya semua, sudah webinar, sudah posting materi, sudah tinggal ngirim tugas. Monggo Bu Sinta, tambahan? Iya, tinggal dikirim aja, Bu. Tinggal Sudah dikirim. sementara cukup aja, Bu, biar segera mengerjakan tugas. Udah ya? Cukup? Kalau sudah cukup, ya. Oke, Bapak Ibu. Sampun, Bu. Oh iya, saya lupa menyampaikan untuk besok kita webinarnya jam 1 siang, nggih. Soalnya saya dan Bu Sinta jam 9 sama-sama punya ini. Punya tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Wah, ya ngantuk, Ibu. Oh ya ngantuk yo. Nah, pokoknya besok jam 1. Jam 1 toh. Nanti kalau misalkan apa, ya kita nggak usah lama-lama. Kalau memang Bapak Ibu sudah pinter-pinter semua, kita nggak usah lama-lama webinarnya. Gitu, nggih. Dan tolong, yang jelas ini Bapak Ibu, ini kan memang membawa nama sekolah. Kemudian kalau memang sudah berkomitmen, ya monggo lah. Tidak ada yang tidak sulit kok. Tidak ada yang sulit. Yang ada adalah kadang kita males saja ya. Oke, dari kami saya mohon maaf saya belum. Ya, Bu Rita. Gimana? Berarti sulit. Tidak ada yang tidak sulit. Oh, sorry. Tidak ada yang sulit, tetapi yang ada hanyalah kita males. Sudah? Oh, Bu Lili. Apa Pak Lili? Enggak, Pak Lili. Pak Lili, saya mau tanya, monggo. Mohon maaf, tadi tugasnya itu. Suaranya jauh sekali, Pak. Di gua itu, Bu. Oh. Halo, Pak Lili mana? Tunjukkan diri.
Nggih Pak Lili gimana? Itu tempatnya pas di gua, Bu, ya tidak dengaran. Lah aku ora krungu apa-apa ya, Pak. Ini sudah tak Bu Yuliana, monggo tanya. Ini Pak Lili tadi, Bu. Oh, Bu Yu, Pak. Saya masih punya dulu. Ojo. Ini di tugas itu tadi sudah jatuh tempo, Bu, saya buka. Mungkin settingan untuk yang apa namanya date-nya itu apa keliru nggih? Untuk yang apa? Tugas webinar. Untuk tugas 1 itu sudah saya sampai tanggal 5 itu, Pak. Coba. Ini ya, misalkan nanti saya lihat. Ya, nanti saya lihat. Flat post, Bu. Itu nggih. Iya. Nggih, makasih. Oke, nggih. Sampun nggih. Kalau sudah saya tak download ini, attendance. Hari ini yang rawuh itu 45, berarti 30 yang enggak. Ayo, 30 kemana? Enggak tahu. Mungkin salah kamar tadi ya. Sudah cukup nggih? Bapak Ibu, dari saya sama Bu Sinta mohon maaf kalau hari ini di dalam memberikan pembelajaran webinarnya kurang berkenan. Yang jelas niatan kami hanya belajar dan sharing bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dah semua 1 jam nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini longgar. Misalnya tanya-tanya, ini nggak usah tanya ya, tak turun saya. Mau ke sekolahan. Ini saya akan dari rumah. Bu guru kok nggak boleh tanya? Iya, tanya. Monggo Bu. Saya boleh minum ya? Monggo kalau ada yang bertanya. Pak Taufik, halo Pak Taufik. Pun Bu, monggo menawi badhe mandhap. Pak Taufik. Pripun Bu? Nanti jenengan kan tadi saya lihat jenengan saya ngerekam, di save ya. Oke, soalnya nanti untuk keperluan laporan. Oke, saya turun dulu. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya atas atensinya. Bye bye. Udah jatuh tempo jam 10 ya bener. Sebentar, itu kan saya ngedit lagi, saya tak turun dulu tak editnya. Ya, tadi kan cuman gue praktek gitu.